Shalom, selamat sore Bu. Shalom, selamat sore juga. Ada Nak Eka. Mari silakan masuk. Terima kasih Bu. Oh ya, Nak Eka, apa kabar? Kabar saya baik aja Bu. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik. Tuhan sudah menjaga, memelihara kita, bahkan telah melindungi kita dari wabah virus corona, sehingga saat ini kita dapat kembali lagi belajar di semester yang kedua ini. Oh ya, Nak Eka, Ibu terus mengingatkan Nak Eka dan teman-teman, karena wabah virus corona ini belum berakhir, harus tetap waspada, yaitu tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona. Nak Eka, karena pandemi wabah virus corona belum berakhir, maka kita semua kembali lagi belajar secara daring. Oleh sebab itu, Ibu berharap Nak Eka dan teman-teman tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan tentunya kita terus mendoakan agar wabah virus corona ini dapat berlalu, kita kembali lagi belajar seperti biasa. Baik Bu. Karena Nak Eka ada di sini saat ini, Ibu ingin menjelaskan pelajaran agama Kristen kelas 6 bab 8. Namun sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau belajar pelajaran agama Kristen kelas 6. Tuhan tolonglah anak-anak agar mereka dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami mau mulai mempelajari firman-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah Eka, materi pelajaran agama Kristen kelas 6 saat ini adalah bab 8 yang berjudul Muliakanlah Tuhan dengan Belajar. Nah ini dapat kita baca di dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nanti kalau di rumah tolong dibaca ya. Baik Bu. Eka tahu tidak? Kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Ia adalah anak seorang raja yang bernama Raja Daud. Nah, di kemudian hari, Salomo inilah yang mengganti ayahnya menjadi raja di Israel. Salomo dikenal sebagai raja yang paling bijaksana karena ia memang meminta hikmat kepada Tuhan. Salomo tidak meminta kekayaan atau ketenaran. Nah, ini dapat Eka baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, kalau Eka baca kitab Amsal, Eka akan melihat pesan hikmat kebijaksanaan yang sangat dalam yang bersumber dari Tuhan. Salomo memuliakan Tuhan dengan hikmat yang juga berasal dari Tuhan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7, Salomo menyatakan bahwa melalui pendidikan orang akan pandai
tahu dan melakukan apa yang benar, adil, dan jujur, dan juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat. Nah, siapakah yang menjadi sumber hikmat dalam hidup manusia? Di dalam kitab Amsal menyatakan bahwa awal dari semua pendidikan dan hikmat adalah dari Tuhan sendiri, karena Tuhanlah sumber hikmat. Nah, karena itu setiap orang yang sudah mendapatkan hikmat dan didikan harus menerapkan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Luar biasa, bukan? Ternyata kepintaran dan kecerdasan yang dimiliki manusia itu berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari yang lain atau karena usaha manusia itu sendiri. Itulah sebabnya ketika manusia menggunakan akal dan pikirannya, berarti manusia sedang memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kapankah manusia belajar? Atau sejak usia berapakah seseorang belajar dan pada usia berapa ia berhenti belajar? Kebanyakan orang akan mengatakan sejak usia 6 tahun maka dia akan belajar. Dan seseorang akan berhenti belajar ketika ia sudah tua. Nah, Eka, ternyata ini adalah pendapat yang salah. Belajar itu adalah proses yang terjadi sejak lahir sampai mati. Dengan demikian, proses belajar terjadi sepanjang hidup. Tidak ada kata berhenti dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, Eka mungkin berpikir bahwa belajar itu sama dengan bersekolah atau sama seperti banyak orang lain belajar hanya dapat dilakukan di sekolah. Ini adalah salah. Belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan apa saja. Belajar bukanlah sekedar menulis dan membaca, tetapi juga memberi makna atas apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Nah, sekarang kita tahu, belajar berarti kita menggunakan akal, pikiran, perasaan, keinginan, atau kehendak yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita pakai secara bijaksana, lalu mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Eka tahu tidak apa yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain yang diciptakan Tuhan? Nah, bedanya adalah manusia mempunyai akal pikiran yang dapat dikembangkan, sedangkan makhluk lainnya tidak memiliki akal pikiran. Akal dan pikiran manusia adalah pemberian Tuhan yang harus dikembangkan supaya dapat berguna bagi orang lain demi kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ketika akal dan pikiran manusia berkembang, manusia dapat menjalani hidup dengan baik dan manusia dapat menjadi bahagia. Salah satu cara untuk mengembangkan akal dan pikiran yang telah Tuhan berikan adalah dengan belajar. Dengan belajar, Eka dan teman-teman dapat menjadi pandai dan mengetahui banyak hal. Dengan belajar, Eka dan teman-teman memuliakan Tuhan karena telah menggunakan akal dan pikiran yang Tuhan berikan secara baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah
giat belajar dan disiplin dalam mengerjakan tugas dan secara aktif dalam berkreasi di sekolah. Karena dengan demikian kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jika seorang dokter menyembuhkan pasien yang sakit, maka ia telah menggunakan ilmunya untuk kebaikan orang lain. Demikian juga jika seorang yang ahli dalam pertanian dapat membantu para petani untuk mendapatkan hasil yang melimpah, maka ia telah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Eka, perlu kita ketahui, Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak ada seorang manusia yang pantas menyombongkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ia miliki. Tuhanlah yang menganugerahkan akal dan budi kepada setiap manusia. Karena itu, manusia haruslah menggunakannya dengan baik, dengan belajar secara jujur dan benar, agar ia memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kelak, pengetahuan itu ia pakai untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Eka, Ibu sudah menjelaskan pelajaran 8 yang berjudul Muliakanlah Tuhan dalam belajar. Nah, Ibu berharap Eka dan teman-teman juga dapat memuliakan Tuhan dalam belajar, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini mengharuskan semua belajar di rumah. Meskipun tidak ada Bapak Ibu guru, tapi harus tetap belajar. Nah, Eka, Ibu sudah menjelaskan bagian ini dan Ibu ingin memberikan tugas untuk Eka dan teman-teman kelas 6 kerjakan. Tolong kerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja. Kalau sudah selesai, nanti diberikan kepada Ibu ya. Iya, Bu. Nah, Eka, mari kita mengucap syukur untuk pelajaran yang baru saja kita pelajari. Dan kita minta agar Tuhan menolong kita agar dapat melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber pengetahuan dan hikmat dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk belajar dengan tekun, baik dan jujur setiap hari, agar kami memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sebagai seorang pelajar. Tolonglah kami menjadi pelajar yang cerdas dan tidak menyombongkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Baiklah, Eka, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi Ibu ingatkan harus tetap ingat protokoler kesehatan dengan tetap memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dan harus tetap menjaga kesehatan, jaga imun supaya kita semua tetap sehat. Demikian juga untuk yang lainnya. Baiklah, Ibu ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Shalom. Shalom juga, Bu. Sampai ketemu lagi.